Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brigita Rizky Fernanda dari Matematika kelas 2022C dengan NIM 2203021408. Di sini saya akan mempresentasikan jaminan hak konstitusional warga negara dalam UUD NRI 1945. Yang pertama, hak konstitusional atau constitutional rights merupakan seperangkat hak bagi warga negara yang disepakati, diatur dan dijamin pemenuhannya berdasarkan konstitusi negara. Kemudian constitutional rights dalam UUD 1945 dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, states is responsibility, citizens rights, dan human rights. Kemudian yang pertama, states is responsibility. Yang pertama, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini terdapat dalam pembukaan UUD alinea keempat. State responsibility itu ada terdapat pada pasal 34 ayat 1, yaitu fakir miskin dan anak-anak yang terlantar akan dipelihara oleh negara. Kemudian ada di pasal 33 ayat 3, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian di pasal 34 ayat 3, itu ada negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan, kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kemudian yang selanjutnya adalah the citizens' rights. Ini terdapat pada pasal 26 UUD 1945. Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian dalam pasal 27 UUD 1945 menjelaskan di ayat pertama segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian yang di ayat kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian hak asasi manusia atau human rights merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian prinsip dasar hak asasi manusia itu ada beberapa. Yang pertama, universalisme atau relativisme. Free and equal, non-discrimination, inalienability, indivisibility, interrelated and interdependent, and states responsibility. Kemudian dalam bab 10A UUD NRI tahun 1945 pasal 28A sampai 28J menjelaskan terdapatnya hak-hak sebagai warga negara, yaitu hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Non-derogable rights yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan kepikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini tercantum dalam pasal 28I ayat 1 UUD NRI 1945. Derogable rights juga terdapat pada pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Penegakan hak konstitusional dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi RI
The guardian of constitution, the sole interpreter of constitution, expressed, implied, unenumerated, berdasarkan constitutional review. Kemudian menanggapan hak asasi manusia terdapat pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang HAM, yaitu bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia. Kemudian mekanisme hukum nasional, yaitu yang pertama dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, terdapat pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Pengadilan Hak Asasi Manusia di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pelanggaran HAM yang berat, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian mekanisme hukum internasional diatur oleh Dewan HAM PBB, Universal Periodic Review, Special Procedure, Mandate Holders, Tribunal Ad Hoc, Dewan Keamanan PBB, ICTY, NICTR Special Panel, serta International Criminal Court atau Serious Crimes, War Crimes, Crimes Against Humanity, Genocide, and Aggression. Sekian dari presentasi saya hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.